Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel kita, KF Awam ya. Baru kali ini bisa posting lagi ya, karena satu dan lain hal. Seperti yang teman-teman sudah lihat, topik kita kali ini adalah tentang stres. Bagaimana hidup kuat menahan stres ya. Tapi sebenarnya penggalian lebih dalam dari 5 pilar ketofastosis ya. Jadi kita langsung mulai aja karena 5 pilar itu ternyata tidak cuma sekedar sebagai checklist atau sebagai sekedar daftar absen, tapi dia jauh lebih dari situ, ya. Ada satu pengetahuan yang lebih dalam dari situ. Oke, kita langsung mulai aja, ya. Hidup kuat menahan stres, ya. Di balik layar 5 pilar ketofastosis, ya. Jadi tujuan kita sebenarnya menjalani ketofastosis, saya pribadi, ya, saya menjalani ketofastosis karena saya mau membangun stress resistant, kuat menahan stres, ya. Stres yang dimaksud di sini bukan stres seperti yang digambar ini, cuman di kepala, tapi ya itu memang stres, tapi itu stres emosional, ya, stres pikiran, which is itu memang tidak diatur di protokol KF, ya kan, tidak dijabarkan bagaimana mengatasinya. Seperti yang juga Mas Tio juga udah sampaikan sering, founder ketofastosis ya. Tapi yang akan kita bedah adalah stres fisiologis ya. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita gali. Yuk, seperti apa? Kita mulai. Pemahaman sederhananya aja ya. Eh, Persamaan sederhana, hidup yang bahagia itu gabungan antara tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Nah, ini sederhananya begini. Sana simple ya. Kalau pikiran happy, pikirannya sehat, tubuhnya sehat, pasti pasti hidupnya juga happy. Ya, cukup jelas ya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ada satu formula atau satu rumus. Nah, ini sedikit pendekatannya secara matematik ya. Formula yang cukup sukses untuk menghadapi kehidupan ini ya. Aku sedikit ini menghilang dulu supaya teman-teman bisa baca apa yang ada di belakangku ya, persamaannya seperti apa. Eh, Sebentar. Jadi supaya teman-teman bisa lihat. Oke, kehidupan itu perjalanan dari lahir sampai kematian. Nah, itu ada happiness dibagi dengan waktu, kali dengan rentang waktu ya. Jadi happiness dibagi waktu ini waktu apa ini? Waktu pas kita hidup berapa sini dikali dengan rentang waktu. Rentang waktu kita hidupnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian baru dari situ kita lanjut nih ya. Lanjut bahwa kita bisa menjadi happy atau sedih ya atau senang atau sedih itu sebenarnya kalau mau dimatematika cukup lucu juga ini saya menemukannya ya. Yuk seperti apa? Jadi happy itu hidup dengan kasih, hidup dengan penuh suka atau bahasanya di sini love ya. Life plus love itu happy, tapi kalau life tanpa love itu sedih. Nah, simpelnya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini berarti kalau diselesaikan secara matematis, dua life itu happy sama sad. Jadi life itu, kehidupan kita, itu gabungan antara happy sama sad. Setengahnya happy, setengahnya sad. Ini secara matematis ya. Bisa aja nanti relatif banget ada yang, oh saya sering happy, saya lebih banyak setnya. Saya tidak membahas ke sana. Tapi ini sekedar ya intermezzo bahwa pengantar menuju ke stres yang nanti aku maksud. Ya. Nah, ada satu juga persamaan yang bisa dijadiin acuan, apa sekedar referensi aja wacana. Kekecewaan itu persamaannya dari ekspektasi dibagi dengan reality. Jadi kalau realitinya terlalu terlalu beda jauh sama ekspektasi, ya pasti kekecewaannya itu apa istilahnya? eh Gede banget. Jadi kalau angka realitinya itu tidak sesuai, tapi ekspektasinya tinggi sekali, ya disappointment-nya, kecewanya pasti tinggi. Sebaliknya, kalau kita tidak terlalu berharap,
ternyata realitanya jauh, wah itu kita nggak mungkin kecewa. Jadi santai-santai aja. Oke, kita kembali ke persamaan sederhana tadi, ya. Bahwa healthy body plus healthy mind, tubuh yang sehat ditambah pikiran yang sehat itu happy life. Nah, kita mau fokus di ini, healthy body, ya, tubuh yang sehat. Jadi kita langsung pengertiannya healthy body itu apa? Ya, ada saya temukan di satu statement, ya. Cukup bagus ini sebenarnya quote aja, nggak tahu siapa yang ngomong, tapi cukup bagus saya bilang. Health has nothing to do with how many pounds you can bench press or how you look in a bikini. Ya, misalnya in a gym suit. Ya, ini relatif ya, tapi maksudnya tahulah teman-teman. It is about health. Health is about being free from the sign and symptom of disease. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Nah, aku sekali lagi menghilang supaya teman-teman bisa baca. Ya, sehat tidak semata-mata saat Anda bisa mengangkat beban sekian kilogram atau bagaimana tubuh Anda terlihat secara mata itu bagus. Tapi sehat itu merupakan suatu kondisi bebas dari tanda dan atau, aku bisa bilang atau aja, nggak usah dan, karena kalau dan itu syaratnya berarti dua-duanya harus ada. Tanda atau gejala penyakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai sedikit mencerahkan nih, tercerahkan. Nah, berarti kan kalau kita bisa bilang tubuh yang sehat itu bebas dari penyakit, tanda atau gejala penyakit. Nah, ini satu fakta nih. Ini aku ambil dari WHO, ya, ada satu statement, sorry, mundur sedikit. Nah, 70% dari semua penyakit di dunia ini itu terkait dengan stres ternyata. Wow, luar biasa, ya. Nah, tapi kebanyakan begitu baca ini, semua langsung mindsetnya adalah stres pikiran. Ingat, saya mau bahas di sini adalah stres di badan, ya. Karena kalau healthy mind itu sangat relatif. Tapi nanti ada kaitannya. Cuman aku mau fokus dulu ke healthy body. Jadi dari WHO menyatakan 70% dari all disease is related to stress. Stres yang dimaksud ini stres fisiologi, stres di badan, ya. Nah, hubungannya seperti apa? Tadi mungkin teman-teman udah lihat sedikit slide-nya, hubungan penyakit dengan stres. Ternyata hubungannya seperti ini. Ya, aku sekali lagi menghilang supaya teman-teman bisa lihat. Ya, jadi diawali dengan pertama adalah terpapar oleh stres. Ya, kalau misalnya riwayat kita sebelumnya, sebelum ber-KF dalam tanda kurung, atau sebelum kita melakukan suatu pola hidup, atau satu titik tertentu, teman-teman mulai menyadari, mungkin sebelum teman-teman sampai di titik itu menyadari bahwa, oh ya saya punya riwayat, sudah mulai ada tanda, parameter lab, segala macam, mulai kerentanan. Nah, berarti itu menyumbang juga. Nah, ini tubuh itu sebenarnya merasakan paparan dari stres. Exposure itu paparan. Jadi pada saat terpapar stres, ya, ada dua yang tubuh akan lakukan. Yaitu pertama, secara fisiologi dan psikologi. Nah, ini beda ya. Fisiologi dan psikologi. Ya, itu mesti dibedain. Ya. Secara fisiologi dan psikologi, tubuh akan mengalami kerusakan. Ya, itu yang di kota hijau tua di atas, ya, kota hijau tua di atas, ya. Nah, dari situ pasti ada kita merasakan kalau kita aware, kalau kita maksudnya waspada, biasanya kita akan melakukan perubahan tingkah laku atau usaha untuk mengatasi itu. Misalnya, contoh aku ambil sederhana, misalnya olahraga terlalu over, ya kan? Itu berarti secara fisiologis terjadi kerusakan di otot. Nah, habis mengalami itu, ya kan? Apakah kita melakukan perubahan pola olahraganya atau kita berusaha atau melakukan suatu upaya mengatasi itu, ya. Tapi intinya adalah tujuan ini untuk supaya stres yang tadi bisa teratasi. Supaya kalau teratasi tidak menjadi penyakit. Tidak menjadi tanda atau gejala penyakit yang tadi. Makanya kalau ini tidak diatasi fisiologi dan psikologi kerusakan ini dan juga tidak diikuti dengan perubahan tingkah laku dan upaya mengatasi stresnya,
Maka yang terjadi tentu adalah penyakit, ya kan? Penyakit pun tidak langsung penyakit besar, tapi mulai dari simptomnya dulu, ya kan? Bibit penyakitnya dulu mulai, ya. Tapi awalnya bisa teman-teman lihat dari mulai ada riwayat, kalau ada ya, kalau ada riwayat atau terpapar pada stres. Nah, sebenarnya bagaimana di kota ijo tua ini secara fisiologi dan psikologi dan juga tubuh kita itu bisa bisa memberikan sinyal ya kan perubahan untuk ngasih tahu ke kita nih selaku pemilik tubuh, "Oi, lakukan perubahan dong, lakukan upaya untuk mengatasi, stresnya." Nah, kita punya yang namanya sistem respon stres, ya. Sistem respon stres itu seperti apa? Nah, ini gambarnya nanti teman-teman bisa screenshot. Ini ada secara fisiologis, memang ada dan sudah diteliti ya oleh seorang yang namanya Walter Buchanan ya. Jadi beliau mendefinisikan, saya kembali menghilang supaya teman-teman bisa baca. Sistem respon stres merupakan suatu bentuk respon sistem saraf simpatetik fight or flight yang ditandai oleh dominannya hormon epinefrin dan norepinefrin dari kelenjar adrenal. Atau bahasa gampangnya kalau teman-teman nggak paham epinefrin, norepinefrin apa, asing banget, adrenalin. Nah, adrenalin teman-teman mungkin sudah paham. Oh, ternyata sistem saraf kita atau sistem respon kita juga mengeluarkan adrenalin ya? Betul, ya. Selain dari adrenalin itu ada peningkatan detak jantung dan laju pernafasan. Ada peningkatan proses sintesis glukosa dan peluruhan body fat. Serta ini yang saya baru ngeh, menekan rasa sakit. Saya kebayang waktu itu, pernah saya ngalamin trauma, tapi karena lagi apa, fokusnya itu untuk survive, misalnya nih, contoh kecelakaan atau apa, amit-amit tapi ya, kecelakaan, nggak sadar sebenarnya kaki kita itu udah patah atau bengkok atau bagaimana, tapi kita nggak merasakan. Nah, ini yang terjadi, penekanan rasa sakit. Siapa Walter Buchanan? Ya, dia juga seorang fisiologis. Ya, dia bikin buku yang namanya Wisdom of the Body. Nanti teman-teman juga bisa cari di googling ya, atau di googling atau di Yahing boleh. Yahing itu jangan kaget ya Yahoo ya kalau masih Tayun ada Yahoo ya, atau di Bing ya boleh ya. Oke, berarti berarti ada suatu pola, ada suatu urutan ya. Nah, ini sistem respon stres kita urutannya seperti apa yang dijelaskan oleh Walter Buchanan ya. Jadi kita itu punya grafik seperti ini. Jadi pada saat fase pertama, ya kan? Pada saat fase pertama ketika kita punya kondisi homeostasis, ya, itu titik yang saya tunjukin, ya, fase pertama, itu homeostasis. Homeostasis artinya apa? Balance, ya. Stresnya tidak tinggi, juga tidak rendah, jadi normal, ya. Kita kita sudah misalnya nih, kita udah biasa angkat, belanjaan 5 kilo karena sudah tiap hari ke pasar, memang belanjaannya 5 kilo, lama-lama sudah tidak terlalu capek seperti di awal. Nah, itu namanya homeostasis. Nah, pada saat kita menaikkan, ini ambil contoh ya dari yang tadi angkat belanjaan, pada saat kita menaikkan, berarti stres kita tubuh kita mengalami stres, ya. Kita mengalami penurunan, ya. Penurunannya itu yang aku tandain di kotak kedua namanya onset shock. Jadi ada stresor yang terjadi di situ. Nah, inilah fase pertama yaitu fase alarm. Fase alarm bukan alarm yang seperti karena kemasukan karbo ya, ini beda. Ini ngomongin respon stres. Jadi pada saat tubuh terpapar stres karena tadi ngangkat belanjaan lebih berat dari biasanya, tubuh menyalakan alarm. Nah, alarm ini tujuannya untuk apa? Dia alarmnya untuk mobilisasi sumber daya yang di dalam. Karena stres ini harus dijawab. Nggak mungkin karena angkat belanjanya jadi 10 kilo terus, "Ah, nggak sanggup ah, udah biarin." Nggak mungkin. Itu berarti tidak tidak, eee, menolak untuk terpapar stres, ibaratnya begitu. Karena kita memilih untuk itu. Tapi kalau kita memilih tetap mengangkat beban yang 10 kilo itu tadi, berarti kita juga mengizinkan tubuh untuk mulai memobilisasi sumber dari dalam, respon sistemnya mulai bekerja. Nah, kenaikan grafik dari sini ya kan, inilah yang dinamakan kita masuk ke fase kedua.
ya. Fase kedua ini resistannya, ya kan. Nah, di sini resistannya bergantung dari sumber resource, sumber di dalam yang tersedia. Kalau sumbernya dikit, ya kan, misalnya, orang yang sorry sedikit, shaming, ya kan, karena ini supaya pemahamannya lebih awam, orang kurus sama orang berotot, orang tidak olahraga sama orang yang berolahraga, olahraga beban. Ketika, ditambahin suatu beban yang lebih berat dari biasanya, aku tidak menyamakan bebannya, tapi ngambil dari perbedaan yang, ototnya, ya. Kira-kira lebih bertahan mana secara sumber dari dalam, ketika sistem responsnya mulai memobilisasi apapun yang ada di dalam, ya, apa itu proses sintesa glukosa, protein, dan segala macam, itu lebih bertahan mana antara orang berotot sama orang yang tidak berotot, yang jarang olahraga? Betul, pasti orang yang berotot, dia lebih tahan atau teman-teman biasanya lebih taunya stamina. Nah, tapi ingat, bukan berarti lebih tahan terus tidak ada batasnya, tetap ada batasnya. Batasnya di mana? Sumber resource di badan orang yang berotot tadi, cuman bedanya lebih panjang. Dan ini wajib dua-duanya, baik itu yang tidak berotot ataupun yang berotot, yang tidak berolahraga dan berolahraga, harus ada masuk recovery. Karena kan, apa, sumber dayanya kepakai, resource-nya kepakai di dalam tubuh, ya. Karena stres itu menghabiskan resource. Resource itu bisa apa aja? Macam-macam, ya mau mau apa, asam amino kita, yang tadi yang di hubungan penyakit sama stres kan, terjadi kerusakan kan. Kerusakan itu bisa otot, kerusakan bisa sel, ya kan, loss dari mineral, ya kan, loss vitamin, apapun itu, ya kan, yang terjadi dalam tubuh yang which is mungkin kita butuh waktu untuk melihatnya, seberapa luas loss-nya, seberapa luas penghabisan resource-nya ini. Sehingga kalau kita tidak segera mengimbangi dengan recovery, kita nanti akan memasuk ke fase ketiga yaitu exhaustion atau kelelahan. Ya, kalau kalau orang olahraga berarti dia mengalami kram, ya, mengalami kram. Kenapa cuman otot? Walaupun aku masih bisa jalan. Ya memang karena ada fisiologinya lagi di situ. Ya, nanti di lain waktu aku akan jelasin. Tapi kaitannya keywordnya adalah core cycle. Ya, kalau di otot ya itu. Tapi ini aku berbicara general. Kalau tidak segera di recovery, itu pasti akan masuk ke fase ketiga yaitu exhaustion. Ya, jadi ini aku ulang. Fase pertama reaksi alarm terjadi, ya. Kemudian itu mobilisasi sumber daya, ya. Ini aku menghilang lagi supaya teman-teman bisa baca. Kemudian juga running text-nya aku hilangkan, ya. Mobilisasi sumber daya di dalam, apapun itu, karena ini kan lagi stres. Kemudian fase kedua resistansi itu terimbangi. Karena kita sudah bisa dimobilisasi sumbernya, berarti kita bisa melakukan itu. Karena kita memilih untuk mengangkat beban lebih berat, ya, beban stresnya tadi untuk mengatasi stres. Tapi seiring waktu, resource-nya pasti lama-lama berkurang, makin lama makin habis. Sehingga kalau kita tidak recovery, kita masuk ke fase ketiga exhaustion atau reserve-nya terdeplete atau habis, mulai habis. Nah, pada saat habis, kan nggak ada lagi yang untuk bahan untuk bisa bisa mengatasi stresnya. Nah, di situ kita rentan untuk terjadi stres yang tinggi. Kita bukannya stres resistennya naik, tapi justru stres resistennya turun, ya. Jadi kita mesti ingat nih, kita kita kalau berharap kita tahan stres, bisa nahan stres, kita kan fokusnya mau ke high, ya. Kita fokusnya mau ke high, bukan makin turun. Nah, berarti apa yang salah di sini? Teman-teman mungkin sudah menduga, ya. Jadi aku review, ya. Aku review, inilah yang dinamakan yang disebut sebenarnya bukan Walter Buchanan tapi, seorang lagi yang namanya Hans Selye, ya. Dia melanjutkan penelitiannya Dr. Cannon, ya. Dia bilang, eee, dia bilang di satu namanya sindrom adaptasi umum, ya. Jadi ini pola adaptasi secara umum. Jadi yang pertama ada alarm, terpapar stres nih, plek.
Nah, begitu karena kita memilih lanjut, berarti kita mulai mengizinkan tubuh untuk resisten. Kita mulai, menggunakan itu ibaratnya, ya, menggunakan sumber daya di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita lupa recovery, kita masuk ke fase exhaustion, ya. Exhaustion apakah jelek, harus dihindari? Enggak juga. Ini yang benar-benar unik masing-masing pribadi harus bisa membedakan, ya, karena titiknya beda-beda. Kayak tadi aku ngomong ada orang olahraga sama orang yang tidak olahraga. Batas mulai masuk fase 3-nya berbeda, ya. Jadi ini teman-teman juga sudah mulai ada gambaran harusnya. Ya, oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di satu contoh, stresornya apa? Ah, kalau stresor itu artinya yang memicu stres. Nah, mungkin ini kompleks, ada emosional, ada fisiologis, tapi teman-teman sering ngalamin kan kalau banyak tugas, banyak kerjaan, ya kan? Salah satu respon tubuh yang sering muncul, sakit lambung, migrain, ya kan, ada mules, ya kan. Mungkin teman-teman bisa list lagi lebih banyak. Tapi ini aku ambil contoh aja bahwa stresor itu memicu respon stres tubuh, gitu loh. Nah, jadi urutannya dari stresor, ya kan, dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan fisiologis. Nah, bukan psikologis ya. Aku nggak mengarah ke sana dulu, walaupun memang ya bisa ke psikologis. Tapi ini ke fisiologis ya dulu deh, ya biar nggak bingung. Nanti di akhir presentasi aku akan kasih tahu kenapa psikologis juga menyumbang banget ya. Dari ketidakseimbangan fisiologis terjadi penurunan daya tahan tubuh, resistennya melemah. Kemudian baru terjadi gejala patologis. Karena apa? Tidak masuk recovery. Karena terus diajar. Ya. Nah, ini satu contoh beberapa efek dari stres ya. Beberapa efek dari stres bisa ke pilek, bisa ke cancer, bisa ke depresi, ya kan? Kelainan di kulit, gejala kelainan di kulit, ya kan? Ada post traumatic. Nah, ini aku mau jelasin secara singkat ya dari 8 ini, ya kan? Kita mulai bedah sedikit aja review ya. Jadi yang pertama adalah stres dan DM, diabetes mellitus, ya. Jadi pada kondisi DM ada beberapa yang ternyata diakibatkan oleh stres fisiologi. Kenapa? Ada hormon kortisol tadi, ada hormon adrenalin tadi, ya. Ini menyebabkan peningkatan hormon ini menyebabkan peningkatan di gula darah puasa kita, gula darah kita. Untuk apa? Ya untuk membantu ngebus energinya. Kan nggak mungkin kalau stres terus pada saat mau mobilisasi, "Ah, enggak lah, gula darahnya sedikit saja." Nggak mungkin. Itu sudah otomatis tubuh akan respon, ya. Kemudian, apalagi? Oh, stres sama asma, ya. Itu juga pengaruh stresnya, stres fisiologis ya. Walaupun di sini juga dibilang ada emotional arousal-nya, tapi kita bisa lihat nih, ternyata, ada kaitannya loh, penyakit sama stres. Ada related-nya, ada terkait. Ya, kemudian apalagi? Cancer, udah pasti, ya. Cancer itu udah pasti, ya. Karena dia stres itu merubah jumlah sel T, sel limfosit T, dan sel NK sel. Dia juga stres itu juga meningkatkan inflamasi, kemudian stres itu menurunkan imunitas kita, ya. Kemudian apalagi? Nah, ini yang sering, sakit kepala, ya. Kenapa bisa terjadi sakit kepala kalau memang penyebabnya stres, ya kan? Coba lihat, pada saat kita stres terjadi pengetatan. Jadi pembuluh darah itu kayak selang, mungkin teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya tentang tekanan darah, aku asumsikan pembuluh darah itu kayak selang air. Jadi pembuluh darah itu bisa diketatin, bisa renggang, longgar, bisa diketatin. Nah, kalau stres itu mengetatkan pembuluh darah, otomatis terjadi tekanan yang meningkat, ya kan? Terus kemudian kayak kayak apa ya, kayak dorong, kayak ngantem, ya kan, pushing of nerve. Nerve itu saraf, ya saraf dari ini di kepala, ya. Akhirnya itu yang dinamakan sakit kepala. Apalagi, ya kan? Kita mulai ke tekanan darah udah pasti, karena tadi kaitannya sama sakit kepala, pasti ini stres menyebabkan
peningkatan di aktivitas kardiaknya, di jantungnya. Kalau tadi di pembuluh darah, ini di jantungnya, kena juga, ya. Kemudian apa lagi? Imunitas, tadi sudah di cancer, ya. Ada penurunan imunitas di situ. Kemudian jantung, stress and the heart, juga bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan, ya kan. Padahal kalau sampai terjadi penyumbatan, lagi mobilisasi sumber dayanya sekencang-kencangnya, malah terhalang gara-gara stres, ya. Kemudian ini yang sering juga MAH, ya kan, usus, ya kan, seputar pencernaan, ya kan. Kemudian ada lagi banyak lainnya, ya, seperti, lambung, ya kan, sindrom kelelahan yang kronis, ya kan, gangguan siklus mens, ya kan, kehilangan memori, ya kan. Memorinya bukan memori yang langsung permanen, tapi kok mulai sering lupa ya? Oh, kok gini ya? Nah, itu jangan-jangan stresnya lumayan tinggi, ya. Gangguan di tidur, ya kan, ada gangguan juga di ginjal, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk di balik layarnya ketofastosis, ya. Pemetaan apa aja stres di 5 pilar ketofastosis. Teman-teman mungkin sudah paham, 5 pilar kita di KF adalah seperti ini, ya. Ada, pikiran, kemudian, apa ini, tidur, ya kan, kemudian olahraga, kemudian, puasa dan juga menu low carb. Dengan persentasenya teman-teman mungkin juga udah hafal. Nah, sekarang bagaimana dengan stresnya, pemetaannya, ya. Ini teman-teman mesti keep, ya, mesti ingat supaya kita bisa tahu nih, mulai membedah, kita mulai menggali lebih dalam di balik 5 pilar ini, ya. Jadi stres di 5 pilar ketofastosis dimulai tetap dari pikiran, itu 40%, ya. Kemudian masih sama pembagiannya, tidak ada beda, ya, 25%, kemudian ini 15, kemudian, puasa juga 15, masih tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan, pikiran ini masuk kategori stres emosional. Nah, makanya ada hubungannya nanti yang dengan healthy mind, ya, healthy mind. Ini di porsinya yang stres emosional, pikiran, itu 40%. Nah, berarti yang tubuh yang sehat, healthy body, ini berkaitan dengan ini yang diatur di protokol kita, 5 pilar KF, ya. Tidur harus, ya, teman-teman udah hafal protokolnya, ya. Dan ini kalau dijumlah ternyata berapa teman-teman? 60%, ya. Ini bisa terjadi over, bisa terjadi less atau kurang, sehingga berpotensi memberikan stresor. Stresor ingat ya, pemicu stres, tapi stresnya bukan stres emosional, stres fisiologis. Mas, kebanyakan tidur enak juga. Belum tentu. Ada yang sudah biasa olahraga, begitu kebanyakan tidur, badannya jadi pada sakit, ya. Makanya, patokannya itu benar-benar ke badan sendiri. Tubuh Anda yang paling jujur. Tubuh Anda yang paling jujur atas apa yang Anda lakukan pada saat menerapkan protokol, ya. Apakah oke, mau dikompensasi, "Enggak, aku agak susah tidurnya, tapi aku mau kompensasi dari yang lain." Bisa aja, karena semuanya ini saling saling menyeimbangkan. Sehingga 100%-nya itu apakah menuju 100% sehat atau menuju 100% mau sakit. Itu teman-teman yang harus pahami. Karena masing-masing dari 4 sisanya pilar ini, itu menjadi stresor secara fisiologis. 60% loh. Teman-teman harus menemukan titik keseimbangan di tubuhnya masing-masing, bukan di tubuh orang lain. Bukan apa yang seimbang di orang lain, teman-teman terapkan ke tubuh sendiri. Belum tentu cocok, ya. Teman-teman mesti lihat, apakah aku kebanyakan nutrisi? Apakah aku kebanyakan puasa? Ya kan? Apakah aku kebanyakan olahraga? Jaga di 5 pilar yang teman-teman mungkin sering dengar, ya, itu sebenarnya maksudnya lebih dalam, ya. Dan ini mungkin teman-teman senior juga perlu belajar bahwa jaga 5 pilar bukan berarti artinya kurang. Bisa jadi sudah lebih. Ingat loh, ini lebih itu bisa jadi stresor juga, memicu stres fisiologis di badan, ya. Kalau kurang udah pasti, ya kan? Ya kan, itu udah pasti nggak usah dibahas. Tapi over ternyata, kelebihan, terlalu terlalu berlebihan, itu juga sama. Berapa banyak yang dulu di awal-awal keto mindset-nya adalah,
Ketofastosis itu harus tinggi lemak. Betul nggak? Hati-hati. Jangan-jangan sedang memicu menumpuk stresor di dalam tubuh. Makanya terjadi diare, ya kan? Begitu sudah adaptasinya udah bagus, tapi masih terus dihajar sama VCO. Saya nggak menyalahkan visionya. Teman-teman mesti punya keyakinan ke badannya sendiri, ya. Sebenarnya aku mengalami apa? Nah, oke, ini kita sudah tahu nih sekarang stres di 5 pilar. Bagaimana mengatasinya sekarang? Teman-teman mungkin sudah, "Waduh, iya bener nih kayaknya." Terus ngatasinya gimana, Mas? Nah, ini ada satu cara mengatasi stres, ya, stres fisiologis ya, bukan stres pikiran. Nah, makanya aku buang itu yang pikiran karena memang tidak dibahas secara protokol, ya. Kalau kalau mau konsul, mau curhat ke komunitas, ya itu bagian dari sharing, bagian dari ayo berbagi beban maksudnya. "Oh iya aku ngalamin gini, aduh kasihan gini gini," segala macam ya itu. Tapi aku mau fokus ke stres fisiologisnya, ya. Cara coping stres, coping mengatasi, coping itu mengatasi ya. Itu sudah didefinisikan sama ini pionirnya di psikologis ya, Folkman and Lazarus tahun 1984. Pengertiannya seperti ini, upaya untuk melakukan perubahan. Nah, ingat ya, perubahan. Ngeklik sama yang tadi slide di awal, hubungan penyakit sama stres. Upaya untuk melakukan perubahan kognitif, berarti kognitif pikiran ya, dan perilaku. Perilaku berarti fisiologis. Secara konstan. Konstan loh, dalam rangka memenuhi tuntutan. Nah, kalau ada tuntutan, perubahannya harus konstan. Perubahan seperti apa? Nah, nanti aku jelasin, ya. Tuntutannya ini bisa internal, bisa eksternal, atau dua-duanya gabungan, yang bersifat spesifik, spesifik ke masing-masing sendiri, dan dirasakan mengancam, ya kan. Nah, contoh aku ambil simpel tadi, "Mas, aku ngangkat belanjaan masa sih terancam?" Loh, jangan lihat dari kacamata mata kita, lihat dari kacamata misalnya otot kita punya mata. "Waduh, biasanya aku cuma bisa 5 kilo, sekarang disuruh ngangkat 10 kilo nih. Bisa nggak ya?" Nah, kurang lebih kayak gitu. Sehingga Folkman and Lazarus memberi opsi langkah secara sederhana, yaitu pertama apa? Menerima, mentolerir, menghindar, atau meminimalkan stresor. Nah, ingat ya, makanya jaga 5 pilar itu bukan berarti harus, "Oh, berarti kurang ya?" Tahan dulu mindset itu. Cek lagi, apakah aku terlalu over kah? Percaya sama sinyal yang badan sudah kirimkan ke Anda selaku pemilik tubuh. CEO, Anda itu CEO. Tubuh itu general manager. Dia begitu Anda kasih, Anda izinkan terpapar stres, ngangkat belanjaan 10 kilo, dia langsung otomatis, "Oh, kamu mesti gini," di dalam itu. Sudah supervisinya otomatis, ya. Jadi bisa menerima, bisa mentolerir, menghindar, atau meminimalkan stresor. Kalau kalau dirasa sinyalnya, "Ini kok makin sakit ya?" Ya sudah, minimalkan dulu stresornya. Jangan dipaksain full, jangan-jangan resource-nya di dalam masih belum keep up, belum ada, ya. Terus yang kedua apa? Mengendalikan lingkungan. Hindari lingkungan yang memicu stres. Lingkungan ini bisa lingkungan fisik, ya kan, lingkungan psikologis, ya kan. Kendalikan. Nah, ini memang tubuh nggak tahu, CEO-nya lagi di acara kondangan atau lagi ada nge-gym terlalu ini kan nggak bisa. Tubuh cuma taunya, "Loh, ini kok masih terus ya stresnya?" Tubuh cuma taunya begitu, ya. Jadi kita sebagai CEO, opsi langkah ini buat CEO. Kita harus kenali supaya GM kita nggak tertekan, GM kita nggak stres. Ada juga, apa ini, coping stress berdasarkan dari satu lagi ini namanya, ya, Ralph Schwager dan Stephen Taubert tahun 2002. Nah, ini lebih lebih detail lagi, ya. Dia memposisikan kita itu ada di mana sebenarnya. Pada saat kita mengalami stres, terus kita berusaha mengatasinya, ya. Ada yang dinamakan dengan reactive coping. Nah, ini respon terhadap stres yang sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, terus teman-teman berusaha mengatasi, itu namanya reactive coping. Itu yang atau sering disebut dengan istilah jangka pendek, ya. Kemudian ada, anticipatory coping, ya. Anticipatory coping berarti upaya menghadapi stres yang tertunda. Stresnya sudah ada, tapi belum muncul. Makanya hampir dipastikan terjadi, teman-teman harus antisipasi dulu nih. Berasa nih kayaknya aku terlalu over nih, ya sudah sebelum muncul efek dari stresnya,
lakukan dulu upaya recovery misalnya kayak gitu, ya. Kemudian preventif. Preventif berarti pencegahan, ya. Aku nggak tahu nih ke depannya bakal ngangkat, belanjaan 10 kilo atau bakal ngangkat belanjaan 20 kilo, tapi aku mau siapkan dulu deh, ya kan. Menyiapkan diri terhadap stres yang belum pasti nah, menyiapkan diri ini bisa macam-macam, meningkatkan stres resistan secara bertahap, itu juga menyiapkan diri. Karena kalau langsung dari 5 kilo angkat belanjaan, langsung ke 20 kilo, lebih sakit ketimbang dari 5 kilo ke 10 kilo, ya. Itu teman-teman mesti pahami. Jadi jangan jangan buru-buru nih CEO-nya nge-push harus harus langsung 20 kilo, harus langsung resisten, wah berat, tubuhnya akan stres. Kemudian yang keempat, proaktif coping. Nah, ini proaktif ini lebih ke arah upaya membangun resource yang dapat memfasilitasi lebih dulu. Jadi resource-nya udah dibangun dulu supaya memfasilitasinya terlebih dulu, upaya mengatasi stres ke depannya. Stresnya udah ke-schedule, tapi sebelum itu dijalanin aku udah membangun resource-nya dulu. Supaya tubuh punya cadangan, punya resource yang nanti langsung bisa digunakan karena aku udah siapin. Aku selaku CEO tubuh ini udah siapin. Nah, bagaimana grafiknya? Seperti ini, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ya, itu timeline-nya antara atas garis Y, sumbu sumbu tegak, itu kalau ke atas pasti, kalau ke bawah nggak pasti. Sumbu X, kalau ke kiri itu berarti sudah terjadi, ke depan masa depan. Nah, kalau teman-teman melakukan reactive coping, artinya teman-teman hanya fokus di apa yang sudah terjadi, berputar di situ. Nggak salah sih, tapi ini teman-teman mesti pahami bahwa ada masa depan loh, ya kan. Jangka pendek itu memang penting, harus dilakukan untuk mengatasi stresnya, efek dari stresnya, dilakukan apapun caranya, boleh, ya kan. Misalnya kondisi trauma, kondisi ini, jangan jangan memusingkan, "Aduh, aku kan," itu tadi aku bilang di awal, 5 pilar itu bukan checklist loh, ya. Ketika stres kita tidak ter-recovery, yang terjadi apa? Jadi penyakit. Ketika stres kita tidak menyadari, terus kita lalai, dalam artian CEO-nya ini, "Enggak, aku masih harus ini, karena harus jaga 5 pilar." Yang salah mindset-nya, itu yang jadi masalah. Kita akan berkutat terus di reactive coping, "Oh, musti ini musti ini." Lupa membereskan di stresornya, meminimalkan stresor, seperti Fogman and Lazarus bilang, ya. Nah, jangka pendek tetap dilakukan, tapi harus mulai melihat begitu sudah mengetahui, oh stresornya kira-kira ini nih. Nah, mulai tinggal dipilih, Anda mau anticipatory coping dulu, atau langsung ke proaktif coping, atau preventif. Nah, tapi jangan lupa sebelum ke sana, Anda harus recovery dulu. Karena reactive coping ini butuh waktu untuk dibereskan. Dan terlebih lagi, stres resistan kita sudah menurun seperti di grafiknya sindrom sindrom adaptasi umum tadi. Kita udah keburu turun, udah keburu muncul gejala, ya kan. Beda kalau masih di resisten, kita udah recovery, berarti stres resisten kita naik. Homeostasis yang baru, keseimbangan resisten yang baru. Kita, udah bisa ngangkat 10 kilo nih barang belanjaannya. Nah, kalau sudah ada recovery seperti itu, ya kan udah bisa, ndak lemes, ndak kecapean, ndak ini, ah boleh tuh baru melihat, memilih mau antisipatory, mau proaktif coping, atau preventif, ya kan. Teman-teman bisa bisa temukan pola penerapan 5 pilar yang cocok, ya. Puasa makin panjang itu bagus loh, Mas. Iya, betul, tapi tidak bisa di-general. Pada saat misalnya, tubuh diberikan puasa lebih, kan stres kan itu. Tapi kalau tubuhnya bilang, "Aku lagi haid nih, butuh butuh." Haid itu kan juga siklus bulanan seperti tadi aku ngomong loh ya. Stres itu memicu gangguan. Jadi sebenarnya, gangguan mens ya. Jadi kalau kalau tanpa ada stres sebenarnya itu juga sudah ada stresornya dari haid, dari datang bulan. Kalau tubuh udah kasih sinyal, kayaknya butuh lebih banyak nih mobilisasi. Berasa kan teman-teman yang wanita lebih merasa lapar, itu jangan dilawan. Jangan di apa, mindset-nya kita melawan dengan, "Oh enggak, ini mesti harus puasa supaya biar cepat selesai datang bulannya." Itu nggak boleh. Ingat loh, tubuh kita sendiri, bukan tubuh orang lain. Bukan apa yang dilakukan orang lain berhasil, terus langsung bisa berlaku di kita, ya.
Ada banyak contoh, aku nggak bisa panjang-panjang, moga-moga ini, aku tutup dengan satu quote, "It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it." Jadi kalau boleh diterjemahkan, bukan beban beban stres yang membuat kita langsung sakit, tapi cara kita yang tidak bagus dalam mengelolanya, ya. Ini moga-moga teman-teman bisa ingat ya, supaya jangan langsung salahin stresnya, ya. Stres itu penting, kalau tidak ada stres, Anda ya begitu-begitu aja grafiknya, datar, tidak ada peningkatan. Anda kan pasti pengen meningkat kan? Dari yang biasa angkat 5 kilo, pengen 10 kilo, semua pengen jadi Adirai, ya kan? Tapi kalau cara kita yang nggak bagus dalam mengelola paparan stres tadi, disengaja atau tidak, itu yang nanti akan membuat kita jadi perlahan-lahan terakumulasi menjadi tanda-tanda penyakit. Dan pastinya, ya kan, itu akan membuat kita stres. Stres fisiologis, belum stres psikologis. Stres psikologis malah lebih lebih abstrak lagi. Tapi lain kali aku akan ceritakan, ya. Jadi teman-teman dari sini sudah bisa memahami bahwa pada dasarnya stres fisiologis, hidup kuat menahan stres, di balik 5 pilar teman-teman mungkin sudah paham. Video ini bisa diulang, jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman juga bisa tahu, kalau ada video terbaru muncul. Aku selalu posting secara premier, jadi teman-teman bisa menyiapkan waktu untuk memantau ya, untuk menyiapkan waktu untuk bisa menyimak ya. Nantikan, episode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.